Shalom, apa kabar semuanya? Pada pagi hari ini kami kembali dalam tayangan talk show yang kedua. Setelah beberapa waktu yang lalu kami menayangkan talk show yang pertama yang berbicara tentang leadership is not about new election, but leadership is about new generation. Pada pagi hari ini kita menayangkan sebuah tema yang baru, yaitu tentang penata layanan keuangan, stewardship, atau juga dikenal dengan istilah oikonomos. Puji Tuhan hari ini telah hadir di tengah-tengah kita para narasumber yang sudah sebenarnya tidak asing, wajah-wajah yang sudah biasa kita lihat, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk memperkenalkan mereka kembali. Tentu sebenarnya beliau tidak perlu lagi saya perkenalkan, tetapi mungkin ada orang-orang di luar, baik yang menyaksikan acara ini di Sumatera Utara maupun secara nasional, dan bahkan mungkin secara di internasional, bangsa-bangsa. Oleh karena itu saya memperkenalkan satu persatu narasumber kita pada pagi hari ini. Yang kami kasihi, selamat pagi, Bapak Pendeta R. Bambang Yonan. Beliau adalah gembala senior dan sekaligus menjadi gembala pembina dari keluarga besar GBI Medan Plaza. Ya, selamat datang Pak. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Puji Tuhan. Ya. Narasumber kita yang kedua adalah Bapak Pendeta Muda Elmin Tan. Shalom. Ya, Bapak sebagai pendeta muda luar biasa sekali karirnya. Saya dengar khotbah-khotbah Bapak. Beliau ini juga seorang pengusaha yang sangat profesional dan yang telah diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan hari ini duduk di sini sebagai tim ahli ya Pak? Salah satu. Ya, salah satu tim ahli di Departemen Keuangan Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Ya, terima kasih Pak Elmin. Siap, untuk kehadiran Bapak juga. Siap. Ya. Dan yang the last but not the least, ya Sri Kandi ya tentunya, yaitu Ibu Lisa Selvia. Ibu Lisa Selvia telah melayani di Departemen Keuangan Keluarga Besar kita ini bukan 1-2 tahun, puluhan tahun sudah ya. Jadi seorang yang sudah sangat mendedikasikan kehidupannya dengan begitu setia dan telah terbukti teruji sebagai seorang yang punya integritas yang tinggi, khususnya di Departemen Keuangan di gereja yang kita kasih ini. Dan beliau adalah koordinator keuangan di keluarga besar GBI Medan Plaza. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Lisa. Ya. Saya tidak buang waktu lagi Pak, ini udah gak sabar nih, pasti para pemirsa yang menyaksikan tayangan ini sudah menunggu apa ini pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan, ditayangkan. Langsung saja pertanyaan pertama ini untuk gembala kita, Bapak Pendeta Bambang Yonan. Pak, kita tahu ya, uang kan memang komoditi yang sudah begitu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan umat manusia. Kita tahu bahwa tentu uang juga sangat berperan luar biasa sekali di dalam kehidupan bergereja. Uang telah menjadi pengaruh, uang telah menjadi berkat, ya, tetapi uang juga sering sekali menjadi sumber permasalahan di berbagai tempat, golongan, dan kalangan, dan termasuk di dalam gereja. Dan saya melihat bahwa salah satu masalah yang muncul di gereja yang berkaitan dengan uang, itu adalah karena mismanagementnya. Jadi tidak dikelola dengan baik, tidak punya orang-orang yang punya kompeten untuk mengelolanya dengan baik. Dan ini kita bisa lihat juga di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 6, kita baca ayat 1 sampai ayat yang keempat, itu gereja mula-mula yang baru aja mengalami sebuah revival yang begitu hebat, kemajuan yang begitu pesat, itu tiba-tiba mengalami disharmonisasi. Tiba-tiba kayaknya di antara mereka ada split. Orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang-orang Ibrani itu mengalami split. Dan ternyata masalahnya adalah karena
oikonomos yang tidak berjalan dengan baik, ternyata karena sistem penata layanannya yang kurang fair, kurang adil mungkin. Sehingga pada waktu itu mereka harus mengambil keputusan-keputusan. Nah mungkin ya Pak, dari sini saya mengambil sebuah pertanyaan Pak. Bagaimana dengan gereja saat ini, khususnya di gereja kita lah. Khususnya di gereja kita, kira-kira apa dasar-dasar firman Tuhan yang menjadi pegangan kita tentang bagaimana kita melakukan penata layanan, termasuk dalam hal keuangan. Silakan Pak. Terima kasih Pastor Robert. Ada pepatah yang mengatakan bahwa uang itu adalah pesuruh yang setia. Tapi dia juga bisa menjadi raja yang bengis. Tergantung di tangan siapa uang itu berada. Nah, Alkitab mencatat itu ada lebih daripada 800 ayat yang berbicara itu tentang keuangan. Dan saya percaya bahwa jumlah ayat yang berbicara tentang keuangan itu jauh lebih besar atau jauh lebih banyak daripada ayat-ayat yang berbicara tentang doa. Nah, dengan demikian maka Alkitab menempatkan bahwa uang itu bukan hanya perkara yang kecil, tapi adalah sesuatu yang kita mesti perhatikan. Iya, betul Pak. Nah, karena ilah pada zaman-zaman terakhir dicatat dalam Injil Lukas pasal yang ke-16. Salah satunya itu adalah mamon yang tidak jujur. Ya, mamon. Dan mamon yang tidak jujur itu berbicara tentang masalah keuangan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6, nah itu ada satu kisah yang diceritakan oleh Dr. Lukas. Dan dia mengangkat ada perseteruan. Nah ini di antara umat Tuhan oleh karena pembagian persembahan diakonia. Nah maka di pasal ini untuk pertama kali dalam Alkitab ada pemisahan itu antara pelayanan meja dan pelayanan mimbar. Di mana kemudian para rasul mengambil keputusan. Nah mereka akan mengkonsentrasikan diri mereka untuk pelayanan doa dan firman. Yaitu mereka konsentrasi untuk pelayanan mimbar. Sedangkan pelayanan meja itu dipercayakan oleh para rasul itu kepada 7 orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, di mana Stefanus itu merupakan salah satu orang yang dipercaya untuk mengelola keuangan daripada gereja pada waktu itu. Nah, kalau Bapak bertanya kepada saya apakah ada dasar-dasar firman yang merupakan kebijakan daripada gereja kita. Nah, maka ada 2 ayat yang saya mau angkat ini sebagai satu dasar pemikiran bagi kita untuk mengelola keuangan yang Tuhan percayakan dalam gerejanya. Jadi ayat yang pertama itu ada di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-10. Di mana firman Tuhan berkata, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Nah jadi berdasarkan 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-10, maka ada 3 bagian ya di mana kita itu bisa memanage keuangan kita. Yang pertama itu disebut adalah Tuhan menyediakan benih bagi penabur. Nah, jadi berarti kalau gereja tidak mau menabur, ya Tuhan nggak sediakan benihnya. Tapi kalau gereja mau menabur, maka Tuhan akan sediakan benihnya. Nah, yang kedua itu ada roti untuk dimakan. Roti untuk dimakan ini berbicara tentang kesejahteraan dan kebutuhan daripada sehari-hari yang kita perlukan. Dan kemudian yang ketiga itu adalah benih untuk dilipat gandakan. Nah kalau saya boleh tambahkan lagi dari ayat yang lain dari kitab Kejadian pasal yang ke-8 yang mengatakan bahwa selama bumi ini masih ada maka tidak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai.
dingin dan panas, siang dan malam. Yang artinya adalah selama kita masih tinggal di muka bumi ini, akan ada siklus kehidupan. Tidak selama-lamanya kita menuai, tapi kemudian ada juga nanti masa-masa kekeringan, masa-masa susah. Nah, pada waktu masa sukar itu maka diperlukanlah benih untuk disimpan. Nah, supaya nanti apabila kita menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, nah cadangan atau tabungan ini, benih yang kita simpan, nah itu bisa dipakai untuk menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Kemudian ayat yang kedua yang saya pakai, nah berapa sih besaran daripada benih yang kita pakai untuk makan? Maksudnya roti untuk dimakan dan kemudian benih yang kita pakai untuk menabur. Nah maka saya mengangkat ayat firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-22. Ayat yang ke-37, 39 sampai dengan 40. Di mana ayat ini mengajarkan kepada kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita. Dan hukum yang kedua yang tidak kalah dengan itu adalah kita mengasihi sesama kita sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, berdasarkan daripada ayat ini maka kami membagi jumlah daripada roti atau kesejahteraan yang kita pakai untuk diri kita sendiri harus seimbang, harus sama dengan benih yang kita tabur untuk memberkati orang lain. Nah, mungkin hal ini bisa dijelaskan lebih rinci lagi oleh Pak Elmin dan betul. Ibu Lisa. Puji Tuhan. Ya, baik. Puji Tuhan. Memang dua ayat, dua kitab yang Bapak kutip tadi memberikan kepada kita perspektif tentang bagaimana kita melakukan penata layanan di dalam gereja. At least harus ada memang fondasi yang kuat ya. Kita berpijak. Jadi cukup jelas. Baik, seiring dengan pertanyaan yang pertama tadi, ini pertanyaan kedua ini kepada Pak Elmin sebagai salah satu dari tim ahli keuangan di gereja kita. Tentu Bapak dianggap punya kompetensi sehingga Bapak berada di posisi yang sangat penting dan terhormat ya. Puji Tuhan. Ya Pak, begini Pak, kita sedikit melihat kepada suku Lewi Pak di dalam Alkitab, salah satu dari 12 suku yang dibicarakan dari kesatuan dari suku Israel itu. Maka suku Lewi ini punya beberapa tugas yang dipercayakan kepada mereka. Yang pertama adalah mereka itu harus mengawasi kemah suci. Yang kedua, mereka harus mengangkat kemah suci. Karena mereka berpindah-pindah waktu itu. Jadi makanya tugas itu harus ada. Orang-orang muda seperti itu. Lalu yang ketiga, mereka juga membongkar dan memasang kembali kemah suci itu. Dan yang keempat itu adalah suku Lewi ini juga dituntut untuk mengajarkan. Jadi mereka juga teaching, mengajarkan ketentuan-ketentuan Tuhan agar umat Israel itu bisa menghormati kekudusan dari Tuhan sendiri. Jadi ini memang tugas yang penting, tugas hamba Tuhan lah ya. Tugas pada masa kini itu seperti tugas-tugas para pendeta ini gitu. Yang ya kan Pak? Oke. Nah, cuma ini sekarang ada pertanyaan nih ya kan. Nah, kalau orang Lewi itu diatur di dalam kitab Bilangan, di situ dikatakan bahwa mereka tidak dapat warisan apa-apa gitu. Hanya di sini saya baca salah satu ayatnya yang berkata begini. Kata Tuhan kepada Harun, ya, segala persembahan sepersepuluhan orang Israel kuberikan kepada orang-orang Lewi. Itulah bagian warisan mereka untuk pekerjaan, untuk pelayanan mereka di kemahku, kata Tuhan.
Jadi ini bagian dan itu warisan tuh seterusnya dalam kehidupan mereka. Nah sekarang bagaimana konsep ini di dalam ini pengaturan keuangan bagi para imam, para pendeta, para hamba Tuhan di zaman sekarang dan khususnya di keluarga besar kita di GBI Medan Plaza. Silakan Pak Elmin. Ya. Jadi sedikit kesaksian Pak Robert. 20 tahun saya bergabung dengan gereja ini, ya. Dari saya bertobat saya udah terhisap di gereja lokal ini. Dan Jadi nggak puji pernah Tuhan. pindah-pindah gereja ya? Tidak pernah Pak. Jadi puji Tuhan. Terima kasih Pak Bambang. Nah, jadi sejak saya ada di gereja ini, dari awal yang saya tahu itu yang beliau ajarkan adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu adalah porsi yang sama. Nah, dengan begitu pada saat saya masuk ke dalam, diajak masuk untuk mengawasi dalam keuangan, nah apa yang telah beliau ajarkan, hikmat-hikmat yang beliau dapatkan, nah itu kami juga dapatkan di dalam mengelola keuangan. Jadi pada saat saya melihat, eyewitness, saya melihat dan menyaksikan bagaimana keuangan gereja itu dilakukan, di-manage, itu adalah sesuai dengan Matius 22 ayat 37, 39, 40 itu. Jadi bagaimana kita mengasihi Tuhan adalah kita tunjukkan dalam mengasihi sesama. Nah, porsi mengasihi sesama itu dari kitab 2 Korintus 9 ayat 10 tadi. Ya, yang tadi. Ya. Jadi roti untuk kita makan dan benih untuk ditabur itu harus balance. Karena apa? Karena kita mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri begitu. Nah, saya perlu jelaskan satu hal, Pak Robert. Sebagai businessman, ya kami itu kalau ada income itu kami pandang itu sebagai revenue. Revenue. Ya. So we are revenue generator gitu. Yeah. Kita melihat itu adalah revenue. Tetapi pada saat saya masuk ke dalam keuangan gereja, this is not revenue. This is trust. Ini kepercayaan. Wow. Ini kepercayaan yang umat Tuhan percayakan kepada gereja. So this is not revenue begitu. This is trust. Nah, this is trust. Yeah. So cara kami mengelolanya adalah kami akan bagi dulu dengan persentase begitu. Jadi pertama kali 100% persembahan yang kami terima itu kami akan sisihkan dulu untuk operasional. Nah, untuk biaya operasional itu lebih kurang 40 hingga 45%. Yep. Nah, sisanya itu 60 atau 55% itu akan kita bagi dua. Seperti yang tadi saya katakan, ada roti untuk dimakan, ada benih untuk ditabur. Jadi lebih kurang 27,5% sampai 30% itu kita roti untuk dimakan dan 27,5 sampai 30% itu adalah benih untuk ditabur. Nah, yang dimaksud dengan roti untuk dimakan itu adalah yang tadi Bapak tanyakan itu suku Lewi. Bagaimana kita memberi kepada suku Lewi, memberi, sorry ya Pak ya, di dalam tata gereja sebenarnya gembala punya hak atas keuangan, tapi di gereja kita memberikan gaji Pak. Jadi beliau ini kita gaji. Saya orang gajian. Sama Pak. Sorry Pak. So kita memberikan gaji kepada hamba-hamba Tuhan. Nah, jadi bukan seperti yang sesuai dengan tata gereja begitu. Jadi kita ada tidak dimakan sendiri ya Pak. Tidak. Jadi itu juga ada porsi untuk orang lain, untuk sesama. Menarik sekali dan ya kadang-kadang kita miris ya Pak tentang pembagian keuangan ini yang kurang adil, kurang fair, bahkan kecenderungan untuk makan sendiri dan wah itu apalagi mengelola sebuah gereja yang begini besar, Pak Pendeta Bambang, gereja yang begini besar Pak, tentu uangnya banyak, asetnya sangat melimpah. Ini kalau salah dikelola ini kan sangat berbahaya ya. Pak Elmin, mungkin kata-kata yang tadi itu ya saya lihat, saya belum pernah dengar loh itu Pak. Karena mungkin sebagai pengusaha Bapak punya pengertian yang sangat baik tentang hal itu. Tapi kami sendiri jarang dengar, belum pernah saya dengar istilah itu.
Dan mungkin pemirsa yang mendengar juga mungkin hari ini untuk pertama kali mendengar. Dan saya melihat ini seperti sebuah kayak filosofi penata layanan keuangan, Pak. Sebenarnya bahwa uang persembahan lah ya, persembahan ya, uang itu tadi yang masuk ke dalam sebuah gereja. Bapak sebut ini kami nggak pandang sebagai revenue, tapi kami memandangnya ini adalah sebagai sebuah trust. Ya. Jemaat yang dari berbagai latar belakang, mulai dari yang paling sederhana sampai orang-orang yang mungkin sangat diberkati oleh Tuhan, itu mempercayakan, Ya. kan gitu. Mereka memberikan persembahan kepada Tuhan dan mempercayakan untuk gereja mengelola. Bagi saya ini menarik sekali, Pak. Ini kayak sebuah filosofi manajemen keuangan, dan mungkin gereja-gereja juga yang mendengar pada saat ini itu bisa memahami bahwa bukan hanya itu sebagai sebuah profit oriented ya, tapi hanya sebuah trust yang kita kelola. Bapak bisa jelaskan itu, Pak, lebih dalam filosofi ini, Pak. Apa maksudnya kedua kata itu tadi supaya lebih mendarat ya? Begini, sebagai bisnismen kita pasti langsung setiap pemasukan itu revenue, kita langsung mencari profitnya, Pak. Seperti Bapak katakan profit oriented, Ya. kita langsung find the profit. Dengan adanya revenue, kita find the profit. Caranya lower the cost of goods sold, merendahkan modal pembelian, merendahkan operational cost, dan higher the margin, kita cari profit. But trust is to profit others, Pak. Ini berbeda, Pak. Di sini Trust is to profit trust others. is to profit others. Artinya kita memperkaya orang lain ya, Iya, menguntungkan orang lain juga. Belajar seperti Tuhan Yesus sendiri katakan, dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita diperkaya. This is what we are doing, Pak. So the church must be doing like this gitu. Wonderful. Mungkin It's Bapak bisa wonderful. tambahkan. Ya, jadi konsep daripada penata layanan ini itu lahir melalui suatu kejadian yang saya percaya ini adalah Tuhan. Jadi saya bertemu dengan seorang pengusaha, dan pengusaha ini adalah pengusaha yang sangat diberkati. Namun pengusaha ini tidak mau menyerahkan perpuluhannya ke gereja lokal atau ke gereja Tuhan. Jadi saya bertanya, selama ini perpuluhan kamu itu di mana? Maka pengusaha ini menjawab bahwa perpuluhan dia itu dia kelola di dalam yayasannya sendiri. Karena jumlahnya fantastik, begitu besar. Nah, saya menjadi penasaran dan saya bertanya pada pengusaha ini, kenapa kok kamu tidak percaya kepada gereja yang adalah suatu lembaga kerohanian? Maka jawaban yang diberikan itu membuat saya itu KO dan berpikir panjang lagi. Karena beliau sampaikan, ketidakpercayaan beliau terhadap gereja itu disebabkan karena yang pertama, sistem manajemen yang ada di gereja itu kalah canggih dengan sistem manajemen yang ada di dalam perusahaan dia. Ya. Karena dia kan perusahaannya sudah IPO. Nah, sehingga standar daripada sistem manajemennya tentunya sudah standar internasional. Nah, yang kedua, sebagai perusahaan IPO, maka yayasannya itu memiliki accountability, yaitu yayasannya itu diaudit oleh public accountant atau oleh third party, orang ketiga itu yang kemudian menyelidiki dan memeriksa segala sesuatu itu yang dia lakukan, terutama dalam pengelolaan keuangan. Nah, maka ini membuat saya itu berpikir, loh, kenapa gereja kok kalah sama perusahaan sekuler? Padahal gereja kan memiliki tugas kan untuk memenangkan orang-orang yang ada dalam dunia sekuler. Nah, kalau kita tidak memiliki standar yang lebih tinggi atau paling tidak sama, nah bagaimana kita bisa kemudian compare atau kemudian kita bisa memenangkan mereka dan mereka bisa percaya kepada kita. Nah, maka saya memiliki satu jalan keluar, satu pemikiran. Kenapa kita tidak adopsi
sistem administrasi ISO 9001. Iya. Nah, itu dasar daripada pemikirannya. Maka saya mulai mempelajari tentang sistem administrasi ISO 9001. Ternyata sistem administrasi sangat sederhana. Yang saya percaya itu bisa dilakukan oleh seluruh gereja. Karena ISO itu moto dasarnya adalah tulis apa yang kamu lakukan dan kemudian lakukan apa yang kamu tulis. Very simple. Nah, dengan demikian maka kita dibiasakan untuk mencatat segala sesuatu yang menjadi rancangan atau rencana kita. Apabila kemudian terjadi kesalahan, maka tim auditing atau tim auditor ini, nah itu bisa kemudian men-trace ulang di mana sih letak kesalahannya. Karena nanti pada waktu diaudit, penekanannya itu bukan pada hasil akhirnya, tapi yang diaudit ini adalah SOP-nya, Standard Operation Procedure-nya. Apakah gereja telah melakukan persis seperti yang telah disepakati, yaitu mereka melakukan segala sesuatunya sebagaimana mestinya. Karena kalau prosesnya itu benar, hasil akhirnya juga benar. Nah, itulah yang menyebabkan saya itu kemudian memutuskan gereja wajib untuk mengadopsi sistem administrasi ISO 9001, khususnya dalam bidang administrasi. Sehingga dengan demikian maka akan muncullah kepercayaan, akan muncullah trust dari jemaat. Nah, itu untuk mempercayakan kekayaan mereka untuk dikelola oleh gereja. Dan sebagai bentuk accountability, nah ini yang seringkali ini hilang dalam gereja. Atau bahkan ini adalah merupakan barang langka dalam gereja. Di mana keuangan gereja nah tidak pernah diaudit oleh public accountant. Nah, dengan kita mengadopsi sistem ISO 9001 ini, maka yang pertama, kita diaudit oleh organisasi ISO sebelum kita diaudit oleh public accountant. Setelah kita ISO dulu yang pertama. Setelah kemudian auditingnya ini, nah kita lolos dan kita lulus, nah maka dilanjutkan dengan auditing yang kedua yang dikerjakan oleh public accountant. Nah, nanti public accountant akan memberikan masukan-masukan kepada kita tentang kekurangan atau kelemahan di dalam pelaksanaan standar yang ada dalam ISO 9001. Dengan demikian, maka pada tahun yang akan datang kita wajib untuk memperbaiki kekurangan kita. Sehingga makin lama itu accountability dan responsibility untuk mengelola kepercayaan daripada jemaat, nah itu kita bisa makin tingkatkan. Kira-kira begitu, Pak. Semakin akurat lah. Ya. Begitu luar biasa, saya yakin memang tidak banyak dan tidak populer juga. Saya lihat banyak gereja-gereja yang sebenarnya gereja besar pun belum melakukan manajemen gereja standarnya itu dengan menggunakan ini standar ISO. Ya, mungkin masih apa itu ya kontra apa ya productivity mungkin bagi banyak orang ya. Baik, kita boleh lanjut Pak ke Silakan, pertanyaan Pak. yang berikutnya. Ini masih kayaknya ke Pak Bambang kembali nih. Ya, pertanyaan yang keempat ini Pak begini. Kata oikonomos itu memang tidak kita jumpai di dalam Alkitab ya. Kecuali ada satu versi Alkitab yang bernama Septuaginta yang selalu ditulis dengan tanda dalam kurung itu LXX 70 ya. Jadi di situ di Alkitab bahasa Yunani, versi bahasa Yunani bukan bahasa Ibraninya, ini yang disebut Septuaginta ini. Di sini muncul kata oikonomos. Ya ini bicara tentang orang-orang yang diberikan tanggung jawab untuk mengurus
urusan-urusan rumah tangga. Contoh misalnya Eliezer, disebut Eliezer orang Damsik, itu adalah seorang oikonomos di rumah tangganya Abraham. Tuh. Dia diberikan wewenang oleh tuannya untuk mengurus harta milik. Bahkan Abraham mempercayakan kepada Eliezer untuk mencari istri bagi anaknya Ishak. Sampai ke situ itu. Begitu hebat trustnya kepada orang yang dipilih sebagai seorang oikonomos di dalam sebuah lembaga, apalagi keluarga. Nah, saya percaya zaman sekarang juga begitu, tidak mudah memberikan kepercayaan kepada orang kan. Nah, Musa juga diberikan kepercayaan untuk menjadi seorang oikonomos bagi seluruh rumah tangga Israel. Kita bisa baca di kitab Bilangan pasal 12 ayat 7 sampai 8. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana arahan atau guide Bapak dalam hal implementasi pekerjaan-pekerjaan sebagai oikonomos seperti itu di zaman sekarang. Silakan Pak. Ada perbedaan antara oikonomos ini dengan CEO. Gembala sidang, kalau kita melihat di dalam bahasa Alkitabnya, maka dia disebut adalah seorang penata layan, seorang pengelola, seorang overseer. Dia bukan seorang CEO. Seperti yang ada dalam sebuah perusahaan, karena gereja itu bukan perusahaan. Nah, di sini seorang gembala itu harus menyadari posisi dan panggilan daripada Tuhan itu terhadap kepemimpinan. Yakni dia dipanggil untuk menjadi oikonomos, untuk menjadi penata layan yang baik. Nah, dasar daripada firman-Nya kalau saya boleh bagikan, ya. Di dalam Bilangan pasal yang ke-18 ayat yang ke-7, maka pada waktu Tuhan memilih orang Lewi untuk menjadi pelayannya, untuk melayani di tempat kudus, maka jabatan sebagai seorang imam, jabatan sebagai seorang Lewi, itu diambil dari kata kohen. Kohen itu yang artinya disuruh datang mendekat. Nah, itulah arti daripada kata imam. Nah, jabatan daripada imam di dalam Bilangan 18 ayat yang ke-7 disebut sebagai jabatan pemberian. Atau dalam bahasa Inggrisnya kita melihat lebih jelas bahwa jabatan itu adalah hadiah, as a gift. Dan yang kedua, sebagai penghargaan terhadap panggilan yang Tuhan berikan kepada orang Lewi, maka Tuhan itu berkata kepada mereka, mereka tidak mewarisi apa yang diwariskan oleh 11 suku lainnya yang merupakan saudara-saudara mereka. Karena 11 suku lainnya mewarisi tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tapi orang Lewi tidak, orang Lewi hanya mewarisi Tuhan. Jadi dengan kata lain, orang Lewi itu tidak mendapat bagian di dalam janji Tuhan, di mana Tuhan akan memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Karena warisan daripada orang Lewi itu adalah Tuhan itu sendiri. Ya. Nah, oleh sebab itu, di dalam pengelolaan aset, maka kita harus bisa memisahkan aset yang adalah milik gereja dan aset yang adalah milik pribadi. Kalau aset milik pribadi itu saya sebut namanya inheritance, kekayaan yang dimiliki oleh seorang hamba Tuhan secara pribadi. Ya. Nah, inheritance ini boleh dia wariskan kepada anak-anaknya, karena itu adalah kekayaan pribadi dia, itu hak dia. Tetapi ada yang kedua yang namanya legacy. Legacy ini Pak tidak bisa diwariskan ke anak-anak. Dengan demikian, mohon maaf, kekayaan gereja seharusnya menjadi milik gereja. Nah, kenapa? Karena gembala sidang bukan CEO daripada gereja itu sendiri. Tapi gembala sidang dipanggil oleh Tuhan itu untuk menjadi penata layan. Penata layan. Nah, kenapa tadi Pak Elmin sampaikan bahwa di gereja kita gembala sidang itu dibayar atau digaji.
Sama seperti gereja-gereja Protestan. Padahal kan kita basis gerejanya adalah gereja karismatik dan malah lebih kepada Pentakosta. Nah, tapi kenapa kita kemudian memiliki ada satu kebijakan yang lain? Nah, jadi kalau kita kembali ke bilangan pasal yang ke-18 dan kita melihat ayat yang ke-28, maka Alkitab itu menceritakan kepada kita besaran daripada gaji atau persembahan yang menjadi hak daripada seorang pimpinan yang paling tinggi. Kita sebutlah di sini Imam Besar Agung. Nah, kepada Imam Besar Agung, kepada Harun, maka Tuhan berkata kepada para imam. Nah, seluruh penghasilan daripada para imam yang diperoleh para imam, nah itu harus kemudian dipersembahkan kembali kepada Imam Besar Agung. Dan besaran daripada persembahan para imam yang ada di bawah Imam Besar Agung, nah itu adalah 10% daripada total income mereka. Dan itulah yang menjadi penghasilan atau yang menjadi kesejahteraan daripada seorang gembala sidang atau orang nomor satu di gereja lokal itu. Nah, maka di gereja ini kita menerapkan sistem ini. Jadi berapa besar kesejahteraan yang dialokasikan oleh gereja untuk kesejahteraan saya? Nah, maka gereja menghitung berapa sih jumlah roti yang dimakan, ya, berapa sih jumlah kesejahteraan yang dialokasikan oleh gereja untuk seluruh full timer, maka 10% dari total itu, nah itu yang merupakan besaran daripada kesejahteraan atau besaran daripada gaji saya. Sehingga di dalam gereja tidak ada yang namanya kesenjangan sosial. Karena jarak dari besaran kesejahteraan yang dikeluarkan oleh gereja, alokasi bulanannya terhadap seorang gembala sidang, nah itu hanya 10 kali lipat dari rata-rata seluruh imam-imam atau seluruh full timer yang ada. Nah, kita ini bukan mengadopsi sistem keuangan di negara kapitalis. Kalau negara kapitalis itu antara CEO dengan lower management, wah itu bisa jaraknya itu ribuan kali. Nah, saya percaya negara-negara maju itu makin lama mereka makin menghargai yang namanya human right. Nah, kita mesti mengerti bahwa pelayan-pelayan atau imam-imam yang ada dalam gereja ini adalah coworker, adalah rekan sekerja. Karena pada waktu Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden, Tuhan juga menggunakan istilah rekan sekerja. Coworker, manusia itu disebut coworker. Jadi nggak ada yang namanya atasan bawahan. Di surga itu nggak ada atasan bawahan. Nah, jadi saya percaya bahwa konsep ini itu juga harus diterapkan di dalam gereja. Bahwa di dalam gereja nggak ada atasan bawahan. Yang ada adalah coworker. Kita ini rekan sekerja sama-sama. Oleh sebab itu, di dalam alokasi keuangan untuk kesejahteraan, tidak boleh ada kesenjangan yang terlalu dalam. Karena kesenjangan terlalu dalam akan mengakibatkan pertengkaran tadi di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6. Kesenjangan ini akan mengakibatkan perpecahan. Sehingga kepercayaan yang diberikan oleh jemaat kepada gereja tidak menjadikan gereja ini unity, tapi kesejahteraan trust itu akan membawa perpecahan apabila kita tidak menata pelayanan itu dengan baik. Demikian juga halnya dengan aset. Pada waktu kemudian pemimpin mengklaim bahwa aset gereja adalah aset dia juga yang dia bisa wariskan kepada anak-anaknya, di sini perpecahan akan terjadi. Dan di sini perseteruan akan terjadi. Kenapa? Karena kalau kita lihat sejarah daripada sinode-sinode yang ada di Indonesia, sekarang mungkin sudah hampir 400 sinode. Ya, sudah ada 370 sekian sinode. Nah, kalau Bapak perhatikan bagaimana lahir dan munculnya sinode-sinode tersebut, kebanyakan bukan
terjadi oleh karena pertentangan doktrin dan pengertian-pengertian teologi, tetapi lebih banyak Iya. oleh karena masalah ya harta atau Dan mamon yang tidak iya. jujur. Iya. Sangat detail ya. Sangat detail sekali, dan malah ada beberapa istilah-istilah yang mungkin bermanfaat untuk kita perhatikan, yaitu kita tidak mengelola gereja dalam pengertian sebagai seperti CEO, karena ternyata kita ini hanya penata layan saja. Kita hanya pengurus-pengurus saja. Pemiliknya adalah Tuhan sendiri. Amin. Iya, pemiliknya adalah Tuhan ya. Seperti apa yang dikatakan di dalam Perjanjian Lama, ada prinsip teologianya di sana yang berkata bahwa Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta segala yang ada di dalamnya. Itu jelas dalam kitab Mazmur 24, dalam kitab Ayub pasal 41, bahkan di dalam Perjanjian Baru pun kita diberikan prinsip teologi yang sangat jelas tentang siapa pemilik sebenarnya, siapa kepala yang sebenarnya. Di dalam Perjanjian Baru itu dikatakan dalam kitab Kisah Rasul 4:24, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit, bumi, laut, serta segala isinya. Dan ayat berikutnya, di dalam Dia diciptakan segala sesuatu, baik yang ada di surga, di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan-kerajaan, baik pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. It's very clear. Jadi kita nggak bisa mencurangi apa yang ada. Jadi after all we are only steward saja. Kita hanya pelayan-pelayan saja yang melakukan penata layanan. Nah Pak, saya selalu teringat ya, ini Bapak sering khotbah atau di dalam sharing, dalam pembicaraan-pembicaraan, baik itu di dalam gereja maupun di dalam konteks pertemuan-pertemuan para pemimpin, gembala-gembala yang hadir. Selalu Bapak itu berbicara bahwa kita ini hanya penilik, bukan pemilik gitu. Dan sampai hari ini kalau dengar dua kata itu saya selalu teringat, oh ini very Pak Bambang begitu. Statement itu kayak menjadi sebuah legacy yang kami tidak akan pernah lupakan itu. So one day, nggak tahu kapan, sudah lama mungkin, one day kata-kata itu akan menjadi, kami selalu mengingat kepada Pak Bambang. Yang selalu walaupun punya gereja yang besar, mengelola kepercayaan yang besar, punya aset yang besar, tapi justru merendahkan hatinya dan mengajarkan kepada kita ini penilik saja. Bukan. Silakan Pak, mungkin Bapak bisa memberikan komentar lebih jauh. Jadi kalau saya boleh bersaksi di tahun 2009, pada waktu itu saya berusia 49 tahun dan sebentar lagi saya akan memasuki usia yang ke-50. Karena biasanya kami pergi ke Yerusalem itu dalam 1 tahun itu bisa 2 kali. Sekali di Hari Raya Paskah dan sekali lagi itu di Hari Raya Pondok Daun. Nah, jadi kebetulan saya kan ulang tahunnya di bulan Oktober pada waktu Hari Raya Pondok Daun. Nah, jadi kami waktu di Israel dan tepatnya itu ada di makam daripada Tuhan Yesus. Di sana saya bicara kepada anak-anak saya dari hati ke hati. Dan saya sampaikan kepada anak saya permohonan maaf. Karena saya tidak bisa mewariskan gereja ini kepada mereka. Seperti yang dilakukan oleh gereja lainnya. Nah, saya nggak mau anak saya menjadi luka. Oleh karena mereka tidak mewarisi kerja keras saya selama puluhan tahun di dalam membangun gereja ini. Nah, saya jelaskan kepada anak saya itu dari prinsip daripada firman Tuhan yang ada dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Nah, Alkitab berkata bahwa seorang gembala sidang itu disebut adalah
seorang penilik. Kata penilik di sini diambil dari kata episkopos, yang artinya adalah overseer, pengelola. Jadi tugas daripada seorang gembala sidang itu adalah mengelola. Mengelola apa? Yang pertama tentunya dia dipanggil untuk mengelola trust yang diberikan oleh jemaat kepada gereja. Dan yang kedua, dia harus mengelola dengan adil, dengan bijaksana seluruh aset dan kekayaan yang dimiliki oleh gereja. Nah, kalau seorang gembala sidang sudah tidak puas dengan kedudukannya sebagai seorang pengelola dan dia ingin menjadi seorang pemilik, bukan penilik. Nah, maka kita perlu kemudian mendalami lagi pengertian-pengertian yang ada dalam ayat ini. Nah, yang pertama, jemaat yang kita gembalakan, yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, itu adalah hasil daripada pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena yang membeli, yang menebus, yang membayar kehidupan jemaat daripada maut, itu bukan kita, bukan gembala. Tapi itu adalah Tuhan Yesus. Yang kedua, nah maka Alkitab juga mengajarkan kepada kita bahwa ada yang menanam, ada yang menyiram. Tetapi bukan yang menanam dan yang menyiram yang penting. Yang penting ini adalah Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Sehingga kalau jemaat itu bisa kemudian mengerti dari petobat yang baru, kemudian dia dirubah dari anak-anak rohani menjadi mempelai, dan sebagai mempelai maka dia bisa kemudian memiliki hati untuk berbagi. Nah, maka kita mesti mengerti itu karena Tuhan yang memberi pertumbuhan. Nah, jadi pada waktu gereja itu makin besar, maka jiwa penata layanan ini yang dibutuhkan oleh gereja. Sama seperti pada waktu Yusuf berada di Mesir. Dan pada waktu itu terjadi ada satu kelimpahan yang luar biasa selama 7 tahun. Nah, maka pada waktu gereja mengalami kelimpahan, disinilah fungsi daripada penata layanan itu diperlukan. Maksudnya adalah supaya dia bisa mengelola keuangan dengan baik sehingga uang itu tidak mendatangkan kutuk buat gereja. Tapi uang itu bisa mendatangkan berkat karena kepercayaan daripada jemaat ini yang bisa kita kelola dengan baik, kita bisa pertanggungjawabkan dengan baik, dan tiap tahun kita pertanggungjawabkan. Nah, sehingga dengan demikian konflik of interest dan kemudian potensi-potensi perpecahan dan perseteruan, nah itu bisa kemudian diredam. Iya, betul. Pengelolaan daripada aset gereja yang ada pada hari-hari ini, nah ini muncul oleh karena adanya distrust daripada gereja-gereja besar yang memiliki aset yang banyak terhadap sinodenya. Nah, mengapa? Karena gereja lokal itu di mata pemerintah bukan badan hukum. Yang merupakan badan hukum itu adalah sinodenya. Sehingga apabila gereja lokal ingin menempatkan asetnya menjadi aset gereja lokal, maka dia harus memperoleh rekomendasi dari sinode untuk menggunakan nama gereja lokal, supaya gereja lokal itu bisa memiliki aset. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Kalau kemudian sinodenya bermanuver, maka seluruh aset gereja lokal ini, nah ini bisa hilang. Karena kan menggunakan nama gereja tersebut, nama sinode tersebut, dan juga direkomendasi oleh sinode tersebut. Nah, sehingga kalau pimpinan sinodenya quote and quote, nah tidak baik, nah ini bisa hilang semuanya, kan begitu. Nah, oleh sebab itu maka gereja-gereja yang besar, nah ini membuat kebijakan yang berbeda. Aset-aset itu ditaruh di bawah yayasan.
Nah, namun kalau kita melihat apple to apple, apabila kita menaruh aset daripada gereja itu di bawah yayasan, maka yang pertama status suratnya itu akan turun. Dari hak milik itu menjadi HGB. Yang kedua, fasilitas sosial itu akan hilang. Seperti fasilitas sosial untuk pembayaran listrik, untuk pembayaran telepon, untuk pembayaran air. Nah, kita tidak dapat tarif sosial. Nah, yang celakanya adalah pada waktu satu surat tanah turun statusnya dari hak milik menjadi HGB, maka itu perlu diperpanjang setiap 20 tahun sampai dengan 30 tahun, yang berarti extra cost. Nah, di sini kan, kita kan memperoleh kepercayaan daripada masyarakat untuk mengelola dengan baik. Nah, apabila kemudian kita taruh di bawah yayasan, nah disinilah kontradiksinya. Yang pertama kita dipercaya untuk mengelola trust, tetapi kepada pimpinan di atas kita distrust. Sehingga ini ada satu, saya percaya ini ada split opinion. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kontradiktif. Gitu. Tapi kalau kita sekarang mau dipercaya untuk mengelola kepercayaan, maka ketaatan kita kepada pimpinan atau kepada sinode yang di atasnya, nah itu juga mesti kemudian diperhatikan. Karena kalau kamu sudah tidak distrust, nah bagaimana kamu bisa dipercaya oleh orang lain kalau kamu sendiri tidak mempercayai orang lain. Nah, ini pemikiran-pemikiran yang harus kita pikirkan, dan saya percaya ini masih pergumulan buat gereja. Tapi saya percaya makin lama, nah maka gereja akan makin dewasa. Amin. Bisa kita lanjutkan, Pak? Siap. Oke, kita bergeser sedikit dari hal-hal yang tadi kita bicarakan ke sesuatu yang memang sangat dekat sekali dengan tuntunan Tuhan dan visi yang Tuhan berikan kepada kita di mulai bulan ini dan sampai 1 tahun ke depan. Yaitu kita dituntun oleh Tuhan memasuki sebuah era yang sangat penting untuk next level dari gereja kita ini, yaitu kita ingin melakukan penanaman gereja-gereja baru dan membawa gereja-gereja ini untuk terus mengalami pertumbuhan. Jadi planting new churches dan kemudian membawa new churches ini menjadi gereja-gereja yang bertumbuh, church growth. Tentu kita akan melakukan nurturing. Nah, ini mengingatkan saya kepada salah satu memang perintah yang sangat penting yang Tuhan berikan di dalam perjanjian baru setelah kebangkitannya, yaitu yang tercatat di dalam Matius 28 ayat 19-20 yang kita sebut sebagai perintah agung Tuhan Yesus Kristus, yaitu Great Commission, yang berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Pak, semua yang kita bicarakan ini tidak hanya sekedar hal-hal yang sifatnya hanya pergi dan memberitakan Injil secara rohani begitu saja. Tapi it comes along a package. Ada sebuah paket yang ada sebenarnya di balik perintah agung Tuhan Yesus ini. Dan ini menjadi konsekuensi yang sangat luas, yang menunjukkan kepada kita bagaimana kita bukan hanya sekedar memberitakan Injil, tapi kita harus melakukan pengaturan, harus melakukan penata layanan keuangan di situ. Ada hal-hal yang perlu dibangun, perlu sumber-sumber doa, sumber-sumber daya di situ, dan ada sumber-sumber dana untuk mewujudkan misi Allah. Memang Great Commission ini adalah heartbeat, denyut jantungnya Tuhan nih. Nah, kita berada di situ dan nurturing yang artinya menjaga, merawat, memelihara, mengasuh, it does not come free. Itu tidak bisa dilakukan. Malah seorang ibu yang melakukan nurturing kepada anak-anaknya itu nggak bisa hanya dengan cinta kasih kosong begitu. Tapi harus ada yang diberikan kepada, ada makan, minum, susu, dan macam-macam.
It's not free gitu. Jadi berkaitan dengan itu Pak, saya ingin tahu saja bagaimana sih ke depan ini ada dua hal, kita membagi penata layanan keuangan khususnya di dalam menggenapi amanat agung ini, dan juga mungkin ada kaitannya dengan yang bisa Bapak ceritakan, yang ada kaitannya nanti dengan penanaman gereja-gereja baru. Ada satu quotes dari Tony Robbins yang berkata bahwa you can delegate authority, but you cannot delegate responsibility. Jadi artinya begini, kita tidak bisa mempercayakan amanat agung kepada Departemen Misi dan Penginjilan tanpa kita mempercayakan kepada mereka kekayaan atau keuangan daripada gereja itu sendiri. Nah, karena tidak mungkin mereka berperang tanpa dilengkapi dengan amunisi. Nah, pertanyaannya kan begini, berapa besar amunisi daripada kekayaan gereja yang kita alokasikan untuk misi dan penginjilan? Nah, kita harus kembali kepada dasar firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 yang mengajarkan supaya kita mengasihi Tuhan dan kita juga mengasihi sesama. Dan pada kedua hukum inilah terjadi ada suatu keseimbangan. Karena Alkitab berkata begini, hukum yang kedua yang tidak kalah penting dengan hukum yang pertama, yaitu kita juga mengasihi sama manusia sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, jadi kalau kita memberikan persembahan perpuluhan kepada Tuhan dan persembahan khusus kepada Tuhan, nah maka demikianlah besaran daripada alokasi dana yang kita alokasikan untuk misi dan penginjilan. Dengan kata lain, alokasi dana untuk misi dan penginjilan harus disesuaikan dengan kewajiban kita yang kita berikan kepada Tuhan. Nah, bagaimana implementasinya ya secara detail? Nah, mungkin Pak Elmin dan Ibu Lisa sebagai tim ahli itu bisa memberikan penjelasan kepada kita. Tetapi konsepnya adalah begini, Pak Robert. Iya Pak. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-27, maka di sana diceritakan ada perumpamaan tentang talenta. Ada orang yang memiliki 5 talenta, ada orang yang memiliki 2 talenta, ada yang memiliki 1 talenta. Yang 5 dan 2 melipat gandakan, yang 1 tidak. Dan yang 1 ini, nah kemudian mendapat teguran dari Tuhan. Tapi dalam teguran itu ada nasihat yang luar biasa. Nah, nasihatnya katakan begini, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya, serta dengan bunganya. Jadi artinya, kenapa Tuhan memberikan teguran? Kenapa yang punya 1 talenta itu tidak menyerahkan talentanya yang 1 ini kepada orang yang mengusahakan, kepada orang yang punya 5 talenta dan 2 talenta. Kan begitu. Nah, jadi gereja kita membuat satu kebijakan dalam bentuk SK. Seluruh gereja wajib untuk menyisihkan 10% daripada anggarannya, daripada pemasukannya untuk anggaran 3 departemen ini, yaitu Departemen Misi dan Penginjilan, kemudian Departemen Diakonia, dan Departemen Pelmas, Pelayanan Masyarakat. Nah, ini kita alokasikan dana kita sebesar 10%. Apabila ada gereja lokal yang tidak menggunakan, nah dana yang 10% ini untuk ketiga departemen ini, maka yang tidak menggunakan wajib untuk menyerahkan dana ini kepada gereja lainnya atau ke pusat kita, supaya itu dilipat gandakan lagi. Nah, dengan demikian tidak ada kemudian dana yang nganggur. Karena bahaya kalau gereja sudah menjadi money oriented, kalau gereja sudah menjadi profit oriented, ini disaster, Pak. Tapi gereja itu mesti menjadi satu organisasi yang dipercaya untuk mengelola keuangan dengan baik. Nah, salah satunya adalah kita menyalurkan itu
kepada departemen-departemen yang membutuhkan. Iya, iya. Nah, mungkin bisa dilengkapi Ya. oleh tim ahli kita nih. Ya, silakan Bu Lisa. Ya Pak, jadi untuk melengkapi tadi apa yang telah disampaikan oleh Pak Bambang dengan Pak Elmin, jadi memang di dalam pelaksananya kita membagi keuangan kita itu dengan 3 porsi besar. Ada pengeluaran untuk operasional, kemudian juga ada pengeluaran untuk benih, dan ada pengeluaran untuk roti ya. Nah, untuk mendukung pelayanan daripada misi penginjilan bukan hanya di bangsa kita ya, bahkan sampai ke bangsa-bangsa itu ya itu termasuk salah satu pengeluaran benih kita. Nah, sedangkan untuk pengeluaran operasional kita itu memang kita pakai untuk menyelenggarakan ibadah-ibadah kita dan juga pelayanan pastoral lainnya, juga termasuk kegiatan daripada perkantoran kita. Kalau yang untuk itu operasional ya itu operasional Pak. Okay. Nah, kemudian untuk pengeluaran roti tadi sudah dijelaskan bahwa itu memang kita pakai untuk membiayai penghidupan daripada hamba Tuhan full time kita. Nah, sedangkan untuk yang benih khususnya selain daripada misi penginjilan, kita juga menyalurkannya itu di dalam bentuk pelayanan diakonia, pelayanan masyarakat, yang tentunya juga bukan hanya untuk memberkati jemaat kita saja, tapi juga memberkati kota. Gitu. Kota ya? Ya Pak. Iya, ya, memang jangkauan pelayanan khususnya dalam bidang bantuan sosial dan keuangan kemanusiaan gereja kita itu sangat luar biasa besar. Wow, terima kasih akhirnya suara Bu Lisa terdengar nih. Iya, luar Ya, biasa. dan saya percaya para audiens sudah lama menunggu mana ini suara yang lembut di tengah suara bass semua. Penjelasan yang sangat baik saya pikir ya. Dan memang beliau sebenarnya kalau diberikan waktu Pak, saya yakin akan bisa mengupas tuntas lebih dalam lagi ya. Cuma karena kita semua terikat dengan waktu, sehingga mungkin sudah cukup jelas ya. Jadi ada pengeluaran operasional, benih, dan kemudian ada roti untuk dimakan. Dan saya pikir ini istilah-istilah yang cukup familiar di lingkungan kita, tetapi juga mungkin dari lingkungan yang tetangga, sahabat-sahabat kita mungkin ada hal-hal yang baru yang mereka mungkin dengar. Okay, now we are coming to almost the end. Hampir di akhir ya untuk pertemuan talk show kita yang kali ini. Dan ini tentu saya ingin mau nanyakan sesuatu yang lebih dalam lagi Pak. Saya lihat dari tadi ya, mendengar penjelasan demi penjelasan baik dari sisi landasan-landasan Alkitab ya, yang kita kutip, yang kita pakai, yang kita implementasi di dalam kita melakukan penata layanan, tapi juga ada hal-hal yang teknis, yang disusun sedemikian rupa, yang menjadi standar-standar operasional kita, itu sangat luar biasa. Dan saya melihat khususnya begini, Pak Elmin dan Ibu Lisa, cukup ketat sekali Anda menjaga pengelolaan keuangan di gereja kita, itu ketat sekali saya lihat ya. Ya, sangat ketat. Dan ini strukturnya juga itu sangat berlapis gitu kan. Dan kemudian apalagi dibantu dengan kita telah tersertifikasi ISO 9001 versi 2015 ya, kalau saya tidak salah mungkin perlu dikoreksi. Nah, apalagi dengan sistem ISO seperti ini, saya pikir ya ini nggak main-main. Ini orang luar aja kalau dengar gereja kita itu ada standar ISO yang ikut mengawal penata layanan keuangan, itu seharusnya kalau yang ngerti udah percayalah, nggak bisa main-main lah ini ya. Jadi nggak ada manipulasi dan macam-macam ya. Nggak ada orang yang berhak melakukan apapun di situ. Semua secara sistem. Nah, pertanyaan saya satu aja supaya jelas lagi nih. Mendarat bagaimana? Silakan Pak. Udah aman nih Pak. Apakah sudah aman nih semua? Oke, jawabannya sangat aman Pak. Oh, oke. Ya, tapi bukan membanggakan diri ke gembala pembina, tapi pada saat kami ini dibantu oleh beberapa teman lagi ya. Ada Pak Hengki, Ibu Imelda, Pak Samuel Tensaputra. Yeah. Nah,
kami ini semuanya mengawasi. Jadi sistem ISO ini kita membuat satu rancangan untuk tahunan, Pak. Satu rancangan untuk tahunan, tahun depan misalkan apa yang akan kita lakukan dengan dana yang dipercayakan kepada kita. Jadi untuk operasional kita sisihkan, untuk benih kita sisihkan, untuk roti kita sisihkan. Jadi kita udah buat satu rancangan. Nah, setelah rancangan ini kita buat, tahun depannya kan jalan nih, Pak. Nah, pengawasan ini ketat. Pengawasan kami awasi itu dengan ketat, dan puji Tuhan berjalan sudah saya pikir hampir 10 tahun. 10 tahun, hampir 10 tahun itu kita almost zero mistake, Pak. Wah, luar biasa. Almost zero mistake. So setiap Zero pencatatan, mistake. setiap pencatatan sampai ke koma-komanya itu jelas. Itu jelas. Tercatat semuanya rapi. Jadi Pastor Robert, saking ketatnya, tanda tangan saya juga nggak laku Pak di bagian keuangan. Artinya saya tidak bisa menandatangani cek, saya tidak bisa menandatangani untuk mengeluarkan uang. Karena saking ketatnya mereka. By system tertolak ya Pak, di reject oleh sistem. Wah, ya mungkin Itu kita luar sama-sama biasa. mendengar nih penjelasan internal nih. Ini sebenarnya banyak hal yang belum pernah di-share. Saya pun baru hal-hal baru ini saya dengar nih. Ya, karena tadi di kisah pasal yang ke-6, para rasul itu konsentrasi hanya doa dan firman. Maka saya mengikuti nasihat-nasihat daripada firman Tuhan. Karena saya percaya kalau kita ikuti dengan segenap hati, kita akan berhasil, kita akan beruntung. Iya, ya, puji Tuhan. Ya, baik, kita sudah berada di akhir daripada penayangan talk show yang kedua ini. Sungguh luar biasa, dan kami juga ucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat-sahabat dari keluarga besar GB Medan Plaza, para pendeta, para pengerja, dan diaken-diaken, dan macam-macam semua saudara-saudara yang hadir dan yang mungkin mendengarkan talk show pada hari ini. Biarlah apa yang saudara dengar memberkati Anda dan gereja dan pelayanan Anda semuanya dimanapun Anda berada. Kita akan menutup dengan mungkin sebagai closing statement saja. Ya, jadi apakah ada closing statement dari Pak Elmin, dan nanti ada closing statement dari Bapak Gembala Pembina kita, Pak Bambang, silakan. Silakan Pak. Ya, please. Jadi sejak saya mengikuti gereja ini, saya belajar dari beliau adalah dari 1 Yohanes 2 itu ada satu dikatakan pengurapan itu akan mengajarkan kita. Nah, pengurapan dan apa yang kita ditugaskan, pengurapan itu akan menyertai begitu. So pada saat saya dipercayakan ikut ke dalam tim keuangan, itu di Alkitab itu ada yang namanya Yudas, Pak, muridnya Tuhan Yesus, dia pegang keuangan begitu. So memang ada yang menggelitik begitu. Wow, kamu pegang uang ya. Hati-hati seperti Yudas begitu. But we don't forget, ada Yudas yang satu lagi yang tulis kitab Yudas, Pak. Dan dia menuliskan tentang dosa-dosa, juga dosa-dosa keuangan. Kalau Bapak baca nanti itu di dalamnya juga ada tentang orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus, dia akan jatuh dalam dosa. So I believe, ya Bu Lisa, kita pilih jadi Yudas yang penuh Roh Kudus, Pak. So people can trust us. People can trust us. Ya, wow ya, itu closing statement Bapak ya. Jadi artinya Bapak sedang mengatakan kami adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Amin. Ya, ciri-ciri orang yang bisa dipercaya itu adalah apabila mereka itu berjalan di bawah pengurapan. Sehingga pengurapan itu nanti ya akan mengajar pengelola-pengelola, atau yang kita sebut ini adalah oikonomos yang ada di gereja kita. Nah, sebagai penutup, jadi ada 3 hal yang saya ingin bagikan untuk menjadi satu pemikiran buat kita semuanya. Yang pertama itu adalah harus ada pemisahan antara pelayanan mimbar dan pelayanan meja. Nah, untuk hamba-hamba Tuhan, sekali lagi, Alkitab mengajarkan kepada kita untuk fokus bukan kepada masalah keuangan, bukan kepada masalah pelayanan-pelayanan meja, tapi marilah kita fokus
untuk doa dan firman. Ya, amin. Yang kedua adalah kita menyadari posisi kita sebagai seorang penilik, sebagai seorang overseer, sebagai seorang pengelola. Kita bukan menjadi pemilik gereja. Pemilik gereja itu jelas itu adalah Tuhan itu sendiri. Amin. Oleh sebab itu, do not play God. Nah, jangan bermain Tuhan. seperti Tuhan, Ya. itu ya. Jangan menjadi seperti Tuhan di dalam gereja. Biarlah let God be God in our church. Nah, kemudian yang ketiga, yang tadi disampaikan oleh Pak Elmin dan Ibu Lisa, mereka ini bukan full time. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang melayani di gereja dengan fungsi sebagai raja. Kita kan dipanggil sebagai imamat yang rajani. Nah, dengan demikian maka fungsi daripada pelayanan raja ini mesti kemudian berjalan seiring dengan pelayanan imam. Karena kalau seorang imam tidak disertai dengan kemampuan, keahlian yang dimiliki oleh raja, nah kita nggak bisa menjadi oikonomos yang baik. Karena sama seperti kisah Rasul pasal yang ke-6, ada pemisahan orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus seperti Ibu Lisa, nah seperti Pak Elmin ini. Nah kita percayakan dengan demikian akan terjadi kolaborasi, dengan demikian akan terjadi satu sinergi untuk menata keuangan dengan lebih baik lagi. Nah itu pesan saya, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara semuanya. Sebagai summary, sebagai kesimpulan dari pertemuan kita yang menayangkan tema penata layanan, dalam hal ini penata layanan keuangan, maka ada 4 prinsip. Yang pertama adalah demikian, semua yang kita miliki itu adalah miliknya Tuhan sendiri. Dan saya tidak perlu lagi memberikan ayat-ayatnya, tapi yang pertama adalah semua yang kita miliki itu milik Allah. Yang kedua, kita sebagai orang Kristen hanyalah para penata layan saja. Amin. Kita para penata layan. Yang ketiga, sebagai seorang penata layan, kita menata, mengelola milik kepercayaan yang diberikan kepada kita dari orang lain. Kemudian yang keempat dan yang terakhir, yang diperlukan bagi seorang penata layan yang sejati adalah kesetiaannya. Amin. Jadi dia harus menjadi seorang yang setia atau faithful. Ya, Tuhan memberkati. Mohon dengan hormat Pak Bambang untuk bisa menutup kita dalam doa, Pak. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan pembicaraan kami ini dalam tangan-Mu, dan biarlah Roh-Mu yang akan bekerja untuk menuntun dan memimpin kami. Kami perlu urapan-Mu yang akan mengajar kami. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan daripada Pak Elmin, Ibu Lisa, dan juga Pak Robert, dan juga seluruh pelayanan penata layanan. Tuhan berkat-Mu atas setiap kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi, puji Tuhan, terima kasih Pak Bambang, terima kasih Pak Elmin, terima kasih Bu Lisa. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. 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 Shalom semuanya.